Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah teori perencanaan lanskap ya. Hari ini ya, sebelum perkuliahan dimulai ya, Ibu mengadakan absensi terlebih dahulu. Jadi ketika di absensi wajahnya diperlihatkan gitu ya. Baik. Ibu akan memanggil satu persatu ya. Yang pertama Adi Sno Tito Antas. Adrino Tito Antas. Kristo Empedias. Hadir, Bu. Kristo Empedias. Hadir, Bu. Nah, oke. Agustinus Barreto. Agustinus Barreto. Kristianus Kurimamba. Kristianus Kurimamba. Agustinus Agung. Hadir, Bu, hadir. Donatus Nekabayu. Donatus Nekabayu. Heribertus Jeko. Heribertus Jeko. Novrianus Mali. Domingus Goro. Domingus Goro. Apriliana Ermelinda Arfaraja. Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Andri Argai. Andri Argai. Sonia Sandra Alfiana. Hadir, Bu. Hadir. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Sofiana Sesti. Hadir, Bu. Angelica Yede Araujo. Hadir, Bu. Timotius Adriano Jahamin. Timotius Adriana Jahamin. Alfredo Lau. Hadir, Bu. Adrianus Haryanto Nathanael. Adrianus Haryanto Nathanael. Darius Ora. Darius Ora. Bertofanius Jemalut. Andronikus Redentus. Bertofanius Jemalut ada. Hadir, Bu. Andronikus Redemptus Nahak. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adriana Randa Jawa. Adriana Randa Jawa. Ignatius Napa. Hadir, Bu. Elsamar. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Awal Faizal. Awal Aizal Fajar. Ya, Bu, hadir. Deki Jakinda. Iya, Bu. Hadir, Bu. Emmanuel RD Bou. Hadir, Bu. Albertus Shani Bait. Albertus Shani Bait. Agustinus Bereseran. Hadir, Bu, hadir. Natalia Ade Raujo.
Natalia, Alde Araujo, Dominikus Nahak, Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Gardenyo DS Maya, Gardenyo DS Maya, Ronaldi Kaweru Konda, Katarina Erwin Weru, Katarina RN Weru, Damika Sender Jara, Eduardus Lauleki, Oswaldus Seran, Alvan Syadat, baik. Yang belum dipanggil nanti tolong Hadir Bu. Hadir Bu. yang belum dipanggil namanya dan tidak ada, nanti tolong di grup Google di grup WhatsApp ya, karena Ibu akan segera memulai perkuliahan ya, waktunya singkat. Nah, tadi Ibu janji untuk adakan kuis gitu ya. Nah, monggo silakan nanti mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke. Yang pertama, ada yang bisa jelaskan ya definisi slop dan topografi. Saya Bu. Oke. Sestikolo. Nanti Iya, Bu. yang menjawab bisa memberikan nama dan NIM di dalam Google di WhatsApp ya, grup WhatsApp mata kuliah ini. Monggo silakan, Sesti. Yang pertama topografi. Topografi sendiri itu adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lainnya seperti planet, satelit, dan asteroid. Sedangkan slope atau bentuk ukuran kemiringan adalah bentuk ukuran dari keterjalan, Bu. Oke, kemudian ada yang bisa jelaskan pembagian. Jadi gini, topografi itu kan ada dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, secara kuantitas ada yang tahu bagaimana memberikan contoh dari klasifikasi topografi. Ada? Coba berikan contoh dari pengklasifikasian dan secara kuantitatif topografi yang biasanya digunakan dalam perencanaan. Halo. Ada? Ada yang bisa jawab? Dari 19 ya. 18 orang ya. Halo. Awal Fajar. Coba sebutkan contoh dari ini secara kuantitatif pembagian dari klasifikasi topografi. Iya, Bu. Coba sebutkan contohnya. Contohnya ada klasifikasi kelerengan, terus
ada juga klarifikasi panjang lereng, terus juga ada klarifikasi bentuk lereng. Terus berapa ukurannya? Kemiringannya. Ukurannya untuk klarifikasi kelerengan itu ada yang pertama 0 sampai 8% itu sama dengan 1. Yaitu 1 artinya dalam klarifikasi panjang lereng, 1 artinya sangat pendek, kurang dari 50 meter. Dan klarifikasi bentuk lereng yaitu 1 itu bentuknya jembung. Yang kedua 8 sampai 15% sama dengan 2, yaitu dalam klarifikasi panjang lereng 2 itu termasuk pendek, yaitu 50 sampai 100 meter. Klarifikasi bentuk lereng yaitu jekung. Yang ketiga 15 sampai 25%, yaitu tergolong cukup panjang 100 meter sampai 200 meter. Klarifikasi bentuk lereng tergolong lurus. Nah, yang keempat 25 sampai 45%, yaitu termasuk panjang, yaitu panjangnya 200 sampai 500 meter. Klarifikasi bentuk lereng 4 kompleks. Yang kelima adalah 45% atau lebih, yaitu bentuknya sangat panjang dengan panjang lebih dari 500 meter. Udah, Bu. Baik. Jadi ada beberapa ya. Kalau untuk berbicara topografi ya, jadi slope dan topografi itu berbeda. Kalau slope itu ketinggian ya, kemudian ada yang disebutkan 700, 150 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kalau topografi itu kemiringan gitu ya, antara 0 sampai 8 itu disebut landai. 8 sampai 15 itu landai gitu ya. Kemudian lebih dari 45% kemiringan itu disebut curam ya, itu sangat miring. Jadi di dalam nanti perencanaan ya, kalian nanti harus bisa mengklasifikasikan ketinggian dan kemiringan. Nah, ketinggian kemiringan ini nanti Anda pakai di dalam nanti membuat spasial gitu ya, dengan menggunakan pemetaan ya. Nanti di situ Anda bisa, oh Bu, dari hasil spasial pemetaan yang saya buat, ketinggian atau kemiringan lahan ini di bagian sini Bu yang sangat curam, tidak curam gitu ya, landai. Nah, ini yang akan kalian gunakan pada saat nanti pengembangan sebuah kawasan atau wilayah. Itu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, ya ini sudah menjadi tugas minggu lalu. Ibu ingin menanyakan apa yang disebut dengan sendun dan sebutkan contoh jenis sendun yang Anda ketahui. Ada yang bisa menjawab? Sendun atau gumuk pasir? Bu, suaranya kecil banget, Bu. Sendun atau gumuk pasir? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya Katarina hadir tadi, Bu, karena jaringan WiFi kami lagi error, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab, jelaskan yang dimaksud dengan sendun dan berikan contoh dari jenis-jenis sendun. Kalau Anda mengerjakan kemarin tugasnya dengan baik, dengan mempelajari, memahami, saya rasa Anda sudah di luar kepala. Karena kemarin saya sudah memberikan tugas tentang sendun atau gumuk pasir. Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo, Bu. Saya mencoba untuk menjawab, Bu. Ya, Andri, tunjukkan video kamu. Di sini Mohon tidak maaf, Bu. terlihat. Lagi dia. Sambilan nih, Bu. Masih ngajar. Mohon maaf.
Jadi gumuk pasir atau sand itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pengendapan oleh air sungai, yang kedua pengendapan oleh air laut, yang ketiga pengendapan oleh angin, dan yang keempat pengendapan oleh gletser, Bu. Ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan sandun? Coba dijelaskan. Kemudian ada berapa jenis sandun yang Anda ketahui? Monggo silakan dijawab biar cepat, kita akan memulai materi selanjutnya. Halo, ini ada yang perhatikan nggak sih kuliah Ibu? Bu, saya Bu. Oke, monggo silakan. Ini sandun atau gumuk pasir merupakan sebuah bentukan alam karena proses angin, disebut sebagai batang alam, elean atau elean morfologi. Tuh. Oke, kemudian jenisnya apa saja jenis sandun yang terkenal gitu ya, yang biasanya Anda ketahui? Halo? Halo Bu, maaf Bu, suara Ibu putus-putus tadi. Jadi kurang dengar jelas untuk pertanyaannya. Ada berapa jenis sandun? Enam, Bu. 4. 4 ya kalau. Nah, iya kan Ibu tanya, coba siapa yang menjawab? 46, ya 46 itu apa aja gitu. Itu sudah saya kasih tugas loh ya. Yang kedua itu ada di slide Ibu. Halo, ada yang bisa menjawab? Bu, saya Bu. Ya Bu. Iya Bu, saya Bu. Ada 4 jenis sandun yang saya ketahui Bu. Yang pertama barchan, yang kedua transversal, yang ketiga longitudinal, yang keempat parabolik. Oke, ada yang lain lagi? Kemarin tugasnya dikerjakan apa enggak? Kerja Bu. Iya, seharusnya kalau dikerjakan tahu dong. Apa cuma copy paste, tidak dibaca? Kerja Bu. Monggo, silakan yang lain lagi. Tadi kan ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Saya Bu. Ya silakan. Ada 4 jenis Bu, yaitu yang pertama barchan dan transversi dunes, terus yang kedua parabolic dunes, terus ketiga longitudinal dunes dan star dunes.
Nah, coba jelaskan dari 4 itu, bedanya apa? Kalau Barsan dan Transversi Dunes, itu Barsan gemuk pasir berbentuk bulat sabit dengan sleeve face yang curam. Kalau Parabolic Dunes, itu jenis ketiga dari gemuk pasir, yaitu Parabolic Dunes, yaitu gemuk yang hampir sama dengan Barsan, tapi memiliki bentuk yang terbalik. Terus Longitudinal Dunes, jenis keempat dan merupakan terbesar dari Sand Dunes adalah Longitudinal Dunes. Dia lebih, kita gemuk pasir ini memiliki bentuk yang simetris dan arah angin utama. Terus yang keempat Star Dunes. Gemuk pasir ini seperti bintang disebabkan oleh adanya pertemuan massa angin dari berbagai arah dan membawa partikel pasir kemudian mengendap. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau begini saya anggap tugas Anda kemarin tidak ada yang benar satupun ya. Karena tadi saya bertanya sampai berapa puluh menit tidak ada yang jawab. Ya. Berarti saya mengambil kesimpulan tugas yang Ibu berikan tidak dibaca. Ya, jadi hanya copy paste dari internet sudah dikumpulkan. Itu yang saya tangkap ya. Kalau Anda membaca, memahami, oh ternyata sandwich itu ada berapa jenis, kenapa ini dia terbentuk seperti ini bentuknya, terus biasanya ini ada di daerah mana. Nah, seharusnya itu sudah menjadi pengetahuan Anda. Ingat, Anda semester 6, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu ingin menanyakan tentang fungsi tanaman. Ada yang bisa jelaskan apa saja fungsi dari tanaman? Semua materi Ibu sampaikan, Ibu sudah upload di Google Classroom. Gitu ya. Jadi seharusnya dibaca sebelum perkuliahan. Atau ketika materi disampaikan oleh dosen, kalian mendengarkan dengan baik, mencatat apa-apa saja yang penting. Ya, Ibu tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak ada di slide atau yang Ibu ajarkan. Pasti Ibu udah ajarkan sebelumnya. Ya, tolong, apa fungsi tanaman? Minggu lalu itu kita mempelajarinya. Fungsi tanaman atau vegetasi. Saya, Bu. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yang pertama mengontrol runoff, yang kedua erosi tanah, yang ketiga stabilitas slope, yang keempat mikroiklim, dan yang kelima kebisingan, Bu. Oke. Jadi coba Anda ingat-ingat kembali gitu ya, minggu lalu Ibu sampaikan, kita berbicara fungsi tanaman dalam lanskap gitu ya, ada 4. Ada 4 yang umum gitu ya. Fungsi sebagai ameliorasi, kedua fungsi sebagai fisik gitu ya, 3 fungsi sebagai arsitektural, 4 fungsi estetika. Nanti di dalam 4 itu akan ada fungsi kebisingan ya kan, untuk sebagai peneduh dan sebagainya. Ada fungsi untuk keindahan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lupakan. Ya, di semester 4 itu Ibu sudah sampaikan di dalam tanaman dalam lanskap. Jadi, ketika Anda mendesain sebuah lanskap atau merencanakan, Anda harus ingat 4 hal itu. Tanaman yang Anda gunakan ya, berfungsinya untuk apa? Ya, kalau itu Anda tidak tahu, ya, berarti desain atau perencanaan itu perlu dipertanyakan. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Sebutkan lanskap, jenis lanskap yang memiliki kepekaan tinggi. Sebutkan jenis lanskap yang mengandung kepekaan tinggi. Saya, Bu. Katarina, monggo.
Pertama itu wedding, kedua koridor sungai, ketiga pantai dan Kenapa pantai dan apa? Tendunes, Bu. Oke. Jadi tadi teman Anda sudah menyampaikan beberapa jenis dari lanskap alami ya yang tingkat kepekaannya sangat tinggi. Nah, ini penting Anda ketahui kenapa pada saat nanti Anda menemukan studi kasus yang terkait misalnya lanskap-lanskap ini, maka memerlukan treatment yang berbeda ya. Jadi nanti pada umumnya kita akan berbasis ekosentris gitu ya, berbasis ekologi ya. Dan secara ekosistem itu harus dilakukan penilaian untuk menilai seberapa daya dukungnya. Nah, karena kenapa kawasan ini cukup rentan atau fragil ketika Anda nanti merencanakan atau mengembangkan suatu aktivitas di dalamnya, ini perlu ya Anda benar-benar menghitung daya dukungnya. Oke ya. Baik, ini pertanyaan Ibu ada 5 tadi ya. Nanti sebelum UAS Ibu adakan lagi yang namanya kuis. Jadi mohon dipelajari lagi slide-nya. Ya. Setiap slide ya. Frederica Billy, tolong ikuti perkuliahan. Coba Frederica Billy tunjukkan videonya. Halo. Frederica Billy. Halo, mohon maaf ya, Ibu sudah agak tegas untuk yang perkuliahan kita sudah mau berakhir. Jika tidak memunculkan video, saya keluarkan dari rapat ini ya, dari diskusi ini, dari perkuliahan. Ya. Saya memanggil tadi tidak munculkan, tetapi suaranya terdengar musik. Berarti tidak mendengarkan perkuliahan Ibu. Itu yang saya tanggap ya. Kenapa? Indikatornya ketika Ibu bertanya, adakan kuis, yang menjawab hanya beberapa orang saja. Gitu ya. Jadi tolong kerjasamanya. Mohon maaf sekali, kalian sudah semester 6, bukan anak semester baru. Jadi tolong ya hargai dosen yang berbicara di depan Anda. Dosen juga meluangkan waktu kepada Anda gitu ya, tetapi Anda tidak mendengarkan. Ya, tadi 26 orang, sekarang tinggal 20 orang. Ya. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan karena sesi kuis telah selesai ya. Nanti saya adakan kuis lagi sebelum UAS gitu ya. Ini sebagai bahan evaluasi apakah Anda membaca atau mendengarkan slide atau penjelasan yang diberikan oleh dosen. Gitu ya. Jadi tolong ya, mata kuliah ini penting. Kenapa? Ini digunakan Anda pada saat studio perencanaan. Ini adalah basic atau dasar di dalam nanti Anda merencanakan. Saya perlu sampaikan dan saya perlu infokan sebelumnya. Banyak mata kuliah studio perencanaan anaknya tidak lulus. Ya, saya sudah sampaikan ini. Kenapa? Karena di dalam teori perencanaan yang sebagai basic atau dasar, teori yang akan digunakan dalam perencanaan lanskap tidak dibaca, tidak didengarkan dengan baik oleh mahasiswa. Saya rasa Ibu sudah menjelaskan sedetail-detail mungkin ya, menurut Ibu loh ya. Tetapi slide tidak ada satupun slide yang saya tidak upload di Google Classroom. Gitu ya. Saya rasa kalau Anda bisa membaca kembali atau mungkin belum paham bisa menanyakan ke Ibu. Ya. Saya tidak main-main untuk mata kuliah studio perencanaan ya. Walaupun kita sistemnya daring gitu ya, tapi tolong ya, ini sebagai bahan evaluasi. Pertanyaan Ibu saja tadi yang mudah, yang ada semua di slide gitu ya, itu Anda tidak bisa jawab, cuma beberapa saja. Apa susahnya Anda melihat slide-nya?
Itu yang Ibu tangkap ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi yang hari ini adalah pertemuan ke-12. Ini apa terlihat slide-nya? Sudah terlihat slide-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik, Ibu akan melanjutkan dengan perkuliahan untuk hari ini, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke lanskap ekologi, ya, lanskap ekologi, ya, land use dan perencanaan konservasi habitat. Nah, apa sih lanskap ekologi itu ya? Lanskap ekologi adalah aplikasi analisis spasial ya untuk masalah perencanaan dan pengelolaan habitat baik yang ada di lanskap yang terutama di pedesaan dan pinggiran kota. Jadi di pinggiran kota biasanya disebut suburban. Nah, suburban ini merupakan salah satu ya peralihan antara desa dan pusat kota sehingga ini sangat penting di dalam kita mengkaji lanskap ekologi karena dia sifatnya fungsinya sebagai green belt pada umumnya. Nah, green belt ini atau koridor ini penting ya digunakan di dalam sebuah perencanaan atau pengembangan suatu wilayah atau kawasan. Nah, fondasinya atau dasarnya kita berdasarkan pada biogeografikal. Nah, di sini apa sih biogeografikal? Di sini kita melihat dari segi faktor geografinya seperti apa, kemudian apakah area habitatnya apa, kemudian jarak antara habitat pulau, gitu ya. Jadi ini sebagai fondasi dalam kita mempelajari yang namanya lanskap ekologi, gitu ya. Nanti kalau ada mahasiswa yang tertarik dengan lanskap yang berbasis ekologi ya, yang menjadi dasarnya adalah ekologi, itu bisa membaca bukunya Forman gitu ya. Itu bukunya tentang memang lanskap ekologi, gitu ya. Nah, di dalam kenapa sih penting kita mempelajari lanskap ekologi? Nah, contoh, tadi kan Ibu sampaikan baik faktor ekologi, kemudian ada area habitat, kemudian ada jarak gitu ya. Coba Anda perhatikan slide yang Ibu paparkan, di situ ada grafik tentang hubungan antara ukuran pulau dan jumlah spesies burung ya air tawar di Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Coba Anda perhatikan di slide ini ya, ada sebuah grafik yang menunjukkan ya jumlah spesies gitu ya dengan jarak pulau gitu ya. Jadi kita lihat bahwa Sumatera, Jawa, Bali, ada Sapu, ada Pulau Christmas, ada Pulau Natal, Timore, New Guinea gini ya. Ada Borneo, Borneo berarti Kalimantan. Nah, dulu Kalimantan itu kan sebut Borneo. Nah, ini ada salah satu riset yang dilakukan di lanskap ekologi ya. Jadi ditemukan bahwa kalau kita melihat titik-titik ini ya, bahwa kalau pulau yang berdekatan gitu ya, kita bisa melihat bahwa banyak habitat spesies. Ternyata kalau kita lihat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Borneo. Nah, Sumatera dan Bali ini kan dan Jawa ini kan berdekatan ya, Jawa, Sumatera. Nah, ini dia tingkat spesiesnya tinggi. Jadi, di dalam kita mempelajari lanskap ekologi, itu kita baru bicara yang namanya matriks, ada di dalam matriks, ada page, ada koridor. Gitu ya. Green belt yang di sungai itu koridor kalau secara ekologi.
Nah, kenapa hubungannya dengan spesies burung dan hewan lainnya? Ya kita ketahui bahwa ketika ada satu wilayah atau kawasan yang hutannya masih alami banyak, itu biasanya spesiesnya banyak, baik itu jumlahnya atau jenisnya berupa satwa. Contoh yang paling mudah untuk dilihat itu satwa burung. Kenapa? Mungkin kalau sapi, gajah itu kan dia tidak mudah berpindah. Tetapi kalau burung kan dia berpindah dari pulau ke pulau, kemudian dari negara satu ke negara lain. Nah, ini kenapa sangat berpengaruh dalam setiap negara atau pulau gitu ya, menjaga hutannya. Gitu ya. Karena ada beberapa burung yang melakukan migrasi. Ya. Seperti contoh elang Jawa. Itu kalau kita melihat rutenya dia dalam setahun itu sampai di Jepang, ya, kemudian di Sumatera, kemudian di Jawa ada, kemudian di Kalimantan. Nah, ini adalah rute kehidupan secara ekosistem dengan luasan, dengan jangkauan pulau dan negara, gitu ya. Jadi ketika misalnya di Jepang itu musim dingin, maka burung ini mencari makan, ya, mencari makan di Indonesia. Nah, pertanyaannya Indonesia di bagian mana? Nah, biasanya kalau Anda menonton video atau di Antv ya, yang Wild, yang animal itu ya. Nah, itu kalau kita pas studi kasusnya burung gitu ya, itu diberi alat ya, burung itu dikasih alat kemudian dilepas. Nah, di situ akan kelihatan secara sistem satelit. Burung itu kemana saja, dia mencari makan di mana, dia bertelur di mana, dan dia membesarkan anaknya di bagian mana. Nah, itu dia berpindah-pindah, tidak hanya satu tempat. Ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita perlu menjaga yang namanya lanskap kita, gitu ya, yang berupa apakah hutan alami, ya kan, atau dia berupa taman, gitu, atau ruang terbuka hijau lainnya, gitu ya. Oke, nah kemudian, tadi Ibu sampaikan bahwa ketika tadi secara ekologi lanskapnya hilang, gitu ya, apakah dia berupa hutan, di pegunungan dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa akibat atau dari beberapa aktivitas, seperti contohnya akibat dari aktivitas pertanian, gitu ya, yang awalnya hutan, ya, kemudian menjadi pertanian. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab bagaimana ya dari habitat tadi berubah. Ketika habitat itu berubah, habitat itu kan tempat tinggal apakah itu satwa burung, apakah satwa yang di darat gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana nanti kehidupan atau keberlanjutan dari satwa tersebut tergantung dari struktur lanskapnya gitu ya. Apakah dia bentuknya page, matrix, atau kalau page itu dia kotak-kotak ya, atau bulletin, atau biasanya kalau koridor itu berupa sungai. Jadi kalau koridor itu memanjang, gitu ya, seperti jalan, lanskap jalan, kemudian sungai, itu koridor namanya, line. Tetapi kalau dia kotak gitu ya, berupa misalnya segi empat, atau dia bentuknya tidak memanjang lah, itu biasanya disebut page, gitu ya. Nah, ini habitat adalah lingkungan lokal dari suatu organisme atau apapun itu ya, apakah dia itu termasuk juga satwa burung kah, atau itu dia hewan berkaki empat dan sebagainya, itu disebut dengan habitat. Oke. Kemudian, nah ini kita lihat contoh dari beberapa habitat. Nah, dari habitat tersebut yang ada ini, ya coba Anda perhatikan di slide-nya, bisa terlihat? Bisa, Bu. Bentar. Ini belum berpindah sebetulnya. Sudah? Nah, habitat ini kita bisa lihat ya, ada beberapa ya habitat dari mulai kalau kita melihat ini ada gambaran dari sungai gitu ya. Ini sudah gambarnya yang ini belum?
yang ada gambar sungai. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ini sekarang cuma di habitat land sama biodiversity, Bu. Ya, sepertinya belum berubah ya. Sudah terlihat? Belum muncul, Bu. Belum terlihat. Coba saya ulangi ya. Sepertinya dia ini. Oh. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Eh. Sudah terlihat? Belum muncul, Bu. Belum, Bu. Di sini Ibu sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, di situ kita bisa lihat gitu ya. Ada habitat, land use, dan biodiversity. Jadi Ibu ingin menunjukkan di situ ada perbedaan habitat ya. Kita ada contoh di sini ada sungai dan lembah dan daerah pegunungan. Gitu ya. Dimulai dari hulu sampai hilir ini ada beberapa habitat yang berbeda. Gitu ya. Mulai yang di pegunungan kalau kita lihat sudah terlihat ya gambar yang di atas yang Ibu ada lingkaran itu ya ada beberapa di sini ada habitat pegunungan, kemudian ada lembah, kemudian ada wetland, kemudian ada sungai, gitu ya. Ini adalah habitat-habitat contoh ya, dengan ketinggian berapa, gitu, dengan kemiringan berapa, maka habitatnya pun berbeda. Ketika habitat di situ kita bisa melihat apakah land use-nya, apakah di situ hutan atau padang rumput, atau di situ wetland, daerah basah, gitu ya. Nah, itu menunjukkan adalah beberapa jenis habitat dan di situ juga ada berbagai jenis satwa yang berbeda. Gitu ya. Jadi, kita seorang arsitektur landscape harus mampu membedakan ketika ini merupakan kawasan hutan habitat apa gitu ya. Nah, ini perlu dipelajari gitu ya. Seperti contoh kalau kita melihat dari gambar ini ada wetland kita lihat ya yang di bawah bisa terlihat ya yang di bawah bisa terlihat. Halo, Maaf, Bu, ini nggak terlihat di layar, Bu. yang lainnya terlihat atau tidak? Tidak, Bu. Tidak terlihat, Ya, Bu. Bu. Terlihat? Sudah terlihat? Belum, Bu. Yang lainnya? Sama, Bu. Yang lainnya Belum terlihat. Belum terlihat ya? Iya, Bu. Sudah terlihat apa belum layarnya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Apa sudah terlihat slide-nya? Belum, Bu. Belum muncul. Belum, Bu. Kalau begini sudah terlihat belum? Sepertinya ada masalah komputernya. Belum juga, Bu. Belum juga terlihat, Bu. Iya, sepertinya sebentar ya. Mohon bersabar, ini masih Ibu sepertinya di laptop Ibu agak sedikit bermasalah. Baik, Bu. Mohon bersabar ya, tinggal sedikit lagi ya. Baik, Bu.
Bisa terdengar suara Ibu? Halo? Halo, Deki? Ya Bu, pagi. Saya lanjutkan ya. Slide-nya sudah terlihat ya. Tadi ada Ya Bu, sudah terlihat. wifi-nya mati tadi. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi. Bu, suaranya Ibu kecil sangat, Bu. Maaf Bu, suara Ibu kecil Bu. Tadi Sudah terdengar? slide-nya sudah bisa terlihat Bu, cuman suara Ibu masih kecil jadi kurang dengar jelas. Sudah terdengar? Halo? Oke, jadi di dalam gambar ini ya, kita bisa lihat ada beberapa gambaran gitu ya, yang gambar di atas sama yang di bawah, yaitu ini yang menunjukkan perbedaan habitat terkait dengan aliran lembah di daerah pegunungan ya, yang dimulai dari Alpen ke Tibet. Ini di luar negeri ya, tapi ini juga banyak contoh gitu. Sebagai contoh di Indonesia juga seperti ini, ada pegunungan, kemudian ada lembah, kemudian ada sungai gitu ya. Nah, ini memiliki habitat yang berbeda ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu ada habitat seperti ini ya secara alami, maka kita juga tahu bahwa di dalamnya ada berbagai flora dan fauna yang hidup. Nah, sehingga ketika kita merencanakan menjadi sebuah land use atau guna lahan, kita harus memperhatikan gitu ya, karena mana yang nanti menjadi kawasan yang sangat sensitif atau peka dan tidak peka. Oke, nah ini adalah salah satu perubahan lanskap. Bisa terlihat ya? Mohon maaf Bu, suara Ibu kurang jelas. Oleh pertanian ya, kita bisa lihat ini ada 3 gambar yang membedakan. Yang awalnya ya, kawasan atau lahan ini ya, ini yang seperti ini, punya beberapa koridor gitu ya, dan ada fence. Nah, koridor itu yang memanjang gitu ya. Kemudian fence ini yang kotak-kotak ini. Nah, kemudian semakin lama ya, bahwa kebutuhan manusia meningkat gitu ya, kemudian perilaku juga manusia berubah gitu ya, sehingga banyak pemanfaatan yang dilakukan gitu ya, di mana penggunaan lahannya ini sudah bermacam-macam. Nah, ketika sudah bermacam-macam, maka akan ada perubahan ya. Salah satunya ini adalah karena kepentingan pertanian. Nah, ada beberapa ya pattern atau bentukan pola gitu ya, pola dan ukuran fragmentasi atau perubahan sebuah lanskap. Nah, itu bisa disebabkan oleh pertanian karena aktivitas berupa pemukiman, kemudian ada aktivitas transportasi. Nah, 3 ini adalah salah satu yang memberikan kecenderungan untuk mengubah sebuah ekosistem. Karena Ibu sampaikan di dalam lanskap alami ada yang namanya ekosistem. Ekosistem itu dari siklus ekologi. Nah, dari fragmentasi perubahan ini akan membentuk pattern itu pola ya, dan ukurannya. Polanya apakah memanjang, apakah dia segi empat, apakah dia bulat gitu kan. Nah, ukurannya berapa, luasannya, panjangnya berapa, kemudian luasannya berapa. Nah, ini adalah salah satu yang berpengaruh dalam nanti kegiatan ini mengubah sebuah ekosistem. Nah, perubahan ekosistem ini ada terjadi berbagai tipe. Ini saya memberikan contoh, kelihatan ya. Ini adalah tipe koridor sungai gitu ya. Apakah dia sungai, apakah dia jalan gitu ya. Kan kalau koridor tadi dibilang ya, jalan, sungai yang memanjang. Nah, itu disebut kalau di dalam ekologi lanskap namanya koridor. Kalau dia bulat, segi empat, itu namanya fence ya. Nah, kita bisa lihat ini A, B, C, D. Nah, B bagian kanan ya, bisa terlihat yang ditunjukin kanan dan bawah, kanan atas bawah, ini adalah perubahan fragmentasi lanskap yang mengalami kerusakan gitu ya, akibat dari kegiatan yang tadi disebutkan. Ada pertanian, ada pemukiman, ada sistem transportasi. Anda membuka jalan baru, kan Anda harus melewati hutan misalnya. Nah, hutan itu berubah gitu ya. Nah, ketika itu berubah, maka akan, kalau memang dia berubah kemudian
gitu ya. Dan Anda buka jalan, jalannya kan berarti Anda harus membangun pohon. Ketika pohonnya hilang, maka akan terjadi untuk habitat satwa dan untuk satwa sebagai habitat itu rusak bagi mereka dan terputus gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau yang baik itu seperti apa Ibu? A sama C. Tapi sebenarnya kalau kita melihat struktur lanskap itu ada dua kalau dalam ekologi, struktur lanskap horizontal, struktur lanskap yang horizontal. Nah ketika ini yang horizontal, kalau vertikal itu kan berarti ada pohon, ada perlu, ada semak, ada rumput, ada ground cover gitu ya. Itu adalah secara strukturnya. Kalau horizontal, dia memanjang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita lihat A dan C ya, kiri, bagian kiri, atas dan bawah. Ini adalah dua sistem koridor habitat ya. Dia kenapa bagus Bu? Nah karena dia nyambung, tidak putus-putus ya. Dari ini misalnya ya, apakah ini dia sungai, apakah dia jalan, green beltnya itu tidak putus, vegetasinya tidak putus, sama seperti ini, tetap nyambung gitu. Nah kenapa ada beberapa satwa yang dulu pernah sampaikan, dia kalau tinggal itu mencari makan, dia akan bisa lebih mudah kalau struktur lanskapnya itu nyambung ya, dibandingkan terpisah-pisah gitu ya. Itu kita melihat dari satu kawasan. Bagaimana kalau kita melihat satu negara, satu pulau, hanya pulau satu dengan pulau lain, ketika satu pulau berubah, maka pulau yang lain itu akan berdampak gitu ya. Oke, dengan demikian bahwa ini juga ada beberapa contoh di sini perbedaan jumlah persebaran perpotongan atau nodes itu titik ya dalam paralel sebuah drainase, apakah itu nanti drainase itu Anda perhatikan gambar kiri dan kanan ya, ada node meningkat dengan perapatan drainase, artinya kalau dia nyambung gitu ya drainase itu ada titik-titik dia perpotongan ya, titik temunya gitu ya. Nah ini bisa kita lihat juga, ini sangat berpengaruh ya, ini berpengaruh pada yang namanya network itu kan dia hubungannya gitu ya. Kalau kita melihat dia semakin banyak ininya titiknya dan kita lihat titik-titik ini ya, kemudian dari titik ini akan terbelah lagi gitu ya. Nah itu misalnya anak sungai gitu ya, atau anak sungai ini nanti kalau sungainya dari ujung dari hulu ke hilir gitu ya, akan membentuk dari struktur lanskap gitu, misalnya ini membentuk koridor. Nah kira-kira kalau koridornya berubah ya, dari ini tadi hulu ke ini hilir gitu ya. Nah ini harapannya satu sistem ekologi ini ya, dia harus baik gitu ya, karena kalau dia rusak yang di atas maka yang di bawah akan berpengaruh gitu ya. Nah dari penjelasan tadi itu maka kita akan sampai pada perencanaan konservasi habitat gitu ya, sehingga kita ternyata struktur lanskap ya, apakah itu nanti dia berupa koridor, apakah dia berupa pet gitu ya. Nah ini akan dengan adanya perencanaan konservasi kita akan meminimalkan kerusakan habitat dan hilangnya spesies. Jadi kalau sebuah habitat Anda pertahankan, maka spesies pun akan bertahan. Itu kuncinya di situ. Itu ya. Nah berarti ada struktur lanskap yang harus dipertahankan. Nah ada beberapa pendekatan untuk meminimalkan kerusakan melalui konservasi, yaitu konservasi park, ada juga perlindungan satwa, kemudian ada membiarkan padang gurun secara alami, kemudian ada cagar alam, kemudian dari segi kualitas lanskapnya ya sama saja kalau misalnya dia lanskapnya banyak pohon tetapi kualitasnya tidak baik ya sama saja. Jadi ada beberapa pendekatan konservasi yang perlu dilakukan seperti taman nasional gitu ya. Taman nasional itu ada perlindungan satwa biasanya di dalamnya, makanya biasanya dibagilah beberapa ruang, ada ruang inti, ada ruang penunjang, dan ada ruang khusus, dan ada ruang pemanfaatan. Nah inilah yang Anda nanti gunakan di dalam perencanaan gitu ya. Nah ini ada juga contoh edukasi bagaimana
Bu, kalau di sebuah kota ya, kita membangun sebuah green belt atau sistem koridor. Misalnya kita tahu kota Malang memiliki Sungai Berantas, ya, Sungai Berantas. Nah, Sungai Berantas ini sangat sangat penting di dalam menunjang lingkungan di kota Malang, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu tadi fungsi dari green belt atau sistem koridor. Nah, di green belt itu kan ada komponen, gitu ya, secara strukturnya maupun horizontal. Nah, selain dia sebagai habitat tadi, dia juga mampu menjaga erosi, kemudian dia mampu untuk memberikan tempat tinggal satwa, kemudian dia mampu menjaga iklim, gitu ya, dari itu, gitu ya. Nah, sehingga kita melihat di sini ada A dan B, ya. Di A ini adalah merestorasi kembali, gitu ya, merestorasi sebuah koridor, gitu, apakah itu jalan, apakah itu sungai, gitu ya, dari hasil yang B ini adalah hasil koridornya. Nah, jadi ada perbaikan yang dilakukan, ya, sehingga kita ingin mengembalikan, ya, kondisi lingkungan yang lebih baik. Ya, di sini kita lihat ada misalnya wetland, gitu ya. Kemudian seperti contoh ibu di kota saya, ya, di Sulawesi, itu wetlandnya itu berada di tengah kota, ya. Tapi seiringnya waktu ada beberapa pihak yang ingin mengembangkan atau membangun banyak kekerasan. Nah, ini sangat berbahaya ketika wetland tadi berubah, gitu ya. Biasanya yang setiap hari kita bisa melihat burung-burung, gitu ya, berada di tengah kota. Tapi ketika itu hilang, ya, vegetasi, kemudian itu juga dia mencari makan, gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah, satwa pun akan hilang, akan punah, gitu ya. Jadi begitu pentingnya kita bagaimana menjaga sebuah lanskap, apalagi ini lanskap alami. Nah, dengan demikian, ya, materi untuk hari ini, jadi intinya, ya, di dalam materi hari ini adalah bagaimana, ya, kita pendekatan lanskap ekologi merupakan salah satu pendekatan di dalam perencanaan konservasi habitat, dengan kita mempertimbangkan nanti kegiatan atau land use-nya seperti apa, itu ya. Jadi makanya ada hubungan antara lanskap ekologi, land use, dan perencanaan konservasi habitat. Jadi jangan lagi salah nanti ketika Anda menemukan nanti studi kasus di studio perencanaan lanskap, oh, saya mendapatkan lanskap alami untuk studi kasus saya, sungai, misalnya wetland, pesisir, kemudian hutan alami. Nah, ujung-ujungnya adalah kita ingin merencanakan dengan tujuan konservasi sebuah habitat. Nah, apa yang perlu kita analisis di dalamnya sehingga perencanaan yang kita buat ini bisa mengakomodasi semua kegiatan, ya, baik itu manusia, baik itu satwa, ya, satwa liar atau satwa liar khususnya, sehingga dari kita mengakomodasi itu harapannya lanskap yang ada tetap memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Nanti kalau misalnya lanskap alamnya digunakan untuk apa? Itu bisa saja. Tetapi kita harus juga mempertimbangkan bentuk atau model wisata ini seperti apa. Itu ya. Ketika kita sudah tahu bahwa lanskap ini mudah rusak atau sangat sensitif, maka kita harus memasukkan namanya daya dukung di dalam kita menentukan aktivitas dan fasilitas di dalamnya. Oke, mungkin dengan demikian, jika ada pertanyaan, ya, Anda bisa WA atau DM Ibu atau di Google Classroom. Ya, kebetulan karena ini waktunya sudah habis, tadi ada kesalahan sedikit teknis karena internet mati, gitu ya, sehingga waktunya lebih panjang. Baik, dengan demikian, ya, materi untuk hari ini, ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan bertemu minggu depan, ya. Mohon materinya dibaca kembali dari setelah UPS sampai UAS, ya, karena ini ujiannya nanti bisa teori
ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.